Ini ayat 115 di surat An-Nisa. Baca itu ayat, ya. Coba mau ditakwilkan seperti apa ini ayat ini? Mau dimiringkan artinya seperti apa yang biasanya Syiah itu salah satu jalur yang mereka tempuh itu adalah menakwilkan Quran. Menakwilkan Quran di luar arti zahirnya. Mereka mengatakan bahwa ada arti batini dan arti zahir. Yang zahir itu apa kata Quran? Yang jelas bisa difahami dari Quran. Semua orang Arab, orang bisa bahasa Arab memahami. Tapi mereka mengatakan bahwa ini ayatnya sabab nuzulnya apa, artinya apa. Mereka lari ke di luar itu, di luar arti zahir yang jelas di depan kita baca, tapi larinya ke takwil. Takwil itu ya itu cerita-cerita yang di luar konteks. Bapak ini jerit-jerit tidak menerima jika ada ayat batin di dalam Al-Quran dan menuduh kelompok Syiah suka mentakwil Al-Quran. Sekarang mari kita lihat pernyataan dari ulama Ahlus Sunnah yang asli. Apakah terdapat istilah zahir dan batin di dalam Al-Quran? Sehingga nantinya para pemirsa dapat memahami kapasitas makhluk ini di dalam pengetahuan. Dalam kitab Syarah Sunnah, karya Al-Baghawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang asli, jilid 1, yang diterbitkan oleh Maktabul Islami, cetakan kedua tahun 1983, halaman 263. Al-Baghawi berkata, dan hal ini telah diriwayatkan dari Abul Ahwas, dari Abdullah, dari Rasulullah yang berkata, Al-Quran diturunkan atas 7 huruf. Setiap ayat darinya memiliki zahir dan batin, dan semua batasan memiliki tanda. Sabda Nabi, setiap ayat darinya memiliki zahir dan batin. Kami tegaskan, zahir dan batin. Ulama berbeda di dalam mentakwilnya. Maka diriwayatkan dari Al-Hasan, bahwa dia ditanya tentang hal itu, dan menjawab, sesungguhnya bangsa Arab mengatakan, aku merubah urusannya secara zahir karena batin. Dan dikatakan, zahir adalah lafaz Al-Quran, sedangkan batin adalah takwilnya. Kami tegaskan, batin adalah takwilnya. Jelas sekali pernyataan Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat batin. Dan hal itu tidak diketahui oleh si bapak ini. Dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, karya Az-Zarkashi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang asli, yang diterbitkan oleh Darut Turas, halaman 154. Az-Zarkashi berkata, semua memiliki sifat zahir, batin. Kami tegaskan, memiliki sifat zahir dan batin, batasan dan pandangan. Yang zahir adalah bacaannya, yang batin adalah pemahamannya. Batasan adalah hukum halal dan haram, sedangkan tanda adalah yang tampak dari janji dan ancaman Allah. Az-Zarkashi mengatakan dalam kitabnya tersebut bahwa yang dimaksud batin adalah pemahamannya. Itulah yang tidak dipahami oleh si bapak. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya As-Suyuti, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang asli, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 2008, halaman 666. As-Suyuti berkata, ilmu Al-Quran adalah 50 ilmu, 400 ilmu, 7.000 ilmu, dan 70.000 ilmu, berdasarkan jumlah kalimat Al-Quran dikali 4. Karena setiap kalimat memiliki zahir, batin. Kami tegaskan, setiap kalimat memiliki zahir dan batin. Dalam kitab Al-Kashfu wal Bayan, karya As-Sa'labi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang asli, jilid 2, yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, cetakan pertama tahun 2002, halaman 257. As-Sa'labi berkata, aku mendengar Abul Qasim bin Habib berkata, aku mendengar ayahku berkata, aku mendengar Abul Hasan Al-Aqta, dan dia seorang ahli hikmah, berkata, telah sahih dari Nabi. Kami tegaskan, telah sahih dari Nabi, yang bersabda, setiap ayat memiliki zahir serta batin. Ternyata Rasulullah sendiri yang mensabdakan bahwa setiap ayat itu memiliki zahir dan batin. Sementara si bapak menyalahkan orang yang meyakini bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat batin. Berarti secara tidak langsung dia telah menyalahkan Rasulullah. Karena itu ngaji yang lama, Pak. Jangan laptop yang dibesarkan. Dalam kitab Ruhul Bayan fi Tafsiril Quran, karya Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang asli, jilid 10,
yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 208. Al-Haqi berkata, ini dari sisi zahir. Sebagaimana sabda Nabi, tidak ada satu ayat pun melainkan memiliki zahir, batin, batasan dan pandangan, dan dirinci makna-maknanya untuk pemilik hati yang menghadap kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, kitab yang dirinci ayat-ayatnya, dan mereka adalah orang-orang khusus, dan hal ini dari sisi batin dan pemahaman hakikat-hakikatnya. Pernyataan Al-Haqi di atas tadi bahwa yang menguasai ayat-ayat batin adalah orang-orang khusus. Jadi wajar saja jika si bapak tidak mengetahuinya karena dia dangkal di dalam memahami hal tersebut. Sekarang pemirsa perhatikan baik-baik. Siapakah di antara orang yang mentakwil ayat Al-Quran? Bahkan yang anehnya, orang tersebut adalah panutan dan guru besar kesayangan si bapak ini. Dalam kitab Itsbat Uluwullah karya At-Tuwaijri, muqaddimah ditulis oleh Ibn Baz. Keduanya adalah ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 1985, halaman 5. Ibn Baz berkata di dalam muqaddimah, aku telah menelaah tulisan saudara kami yaitu Alama Syekh Hamud bin Abdullah At-Tuwaijri di dalam menjelaskan dalil-dalil syariat dan akal yang menetapkan ketinggian Allah di atas arsy-Nya dan bersemayamnya. Kami tegaskan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Dia di atasnya dengan persemayaman yang pantas bagi keagungannya dan tidak diserupakan dengan makhluknya. Dan penetapan bahwa Allah bersama makhluknya yaitu dengan ilmunya dan pengawasannya. Jelas sudah pemirsa, ternyata Ibn Baz telah mentakwil makna kebersamaan bagi Allah dengan kalimat bersama ilmu dan pengawasannya. Bukankah takwil itu haram bagi kelompok si bapak ini? Semut di seberang lautan jelas kelihatan oleh si bapak, namun gajah di pelupuk matanya tidak terlihat.